Macam-macam teori kedaulatan. Teori kedaulatan ada 5, yaitu 1. Teori kedaulatan Tuhan, 2. Teori kedaulatan raja, 3. Teori kedaulatan rakyat, 4. Teori kedaulatan negara, 5. Teori kedaulatan hukum. Dan kita bahas satu persatu. Teori kedaulatan Tuhan. Ajaran teori kedaulatan Tuhan menerangkan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau disebut dengan causa prima. Tuhan adalah pencipta seluruh alam semesta ini, sehingga kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan. Kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodratnya ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya para raja Mesir pada saat Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, Raja Ethiopia, Haile Selassie, singa penakluk dari suku Yuda pilihan Tuhan. Teori ini juga dianut oleh para raja Jawa zaman Hindu yang menganggap diri mereka sebagai penjelma Dewa Wisnu. Misalnya contoh seperti Ken Arok. Ken Arok bahkan menganggap dirinya sebagai titisan Brahmana, Wisnu, dan Siwa sekaligus. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Agustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, F. G. Stahl. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan Kaisar Tenno Heika sebagai titisan dewa matahari. Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan. Menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, raja atau pemerintah selalu benar, tidak mungkin salah. Apapun yang menarik perhatian adalah bahwa raja-raja yang menamakan dirinya adalah Tuhan atau wakil Tuhan ternyata dapat dengan mudah ditaklukkan oleh raja-raja biasa. Hal inilah yang kemudian membuat kepercayaan raja terhadap teori kedaulatan Tuhan menjadi kabur. Akhirnya rakyat mulai mengalihkan kepercayaannya kepada kedaulatan raja yang mempunyai pengaruh lebih besar. Kedaulatan raja. Teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Berarti kekuasaan raja ini lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum, moral, agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Teori kedaulatan raja menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara berada di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Teori kedaulatan raja merupakan koreksi terhadap kelemahan teori kedaulatan Tuhan. Pada awalnya, teori kedaulatan raja dapat diterima oleh rakyat. Namun, lama-kelamaan teori ini kemudian ditolak bahkan dibenci karena sifat raja yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
rakyat tidak lagi mendapat perlindungan dari raja. Lama-kelamaan timbul kesadaran rakyat bahwa keadaan ini tidak dapat dipertahankan lagi. Pelopor kedaulatan raja. Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli melalui karyanya yang berjudul Prinsip Sang Penguasa, yang mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Adapun Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan negara memang dilambangkan atau dipersonifikasikan dalam pribadi raja. Namun raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan konstitusi raja atau dikenal dengan leges imperii. Di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus atau manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia yang lain. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Raja Louis XIV dari Prancis dengan sombongnya berkata, "Negara adalah saya," atau "I état c'est moi." Sekarang kita lanjut pada kedaulatan rakyat. Ajaran kedaulatan rakyat adalah ajaran yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Kekuasaan bersumber dari rakyat. Kekuasaan dari rakyat. Kekuasaan dilaksanakan dan diawasi oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Atau kenal dengan kekuasaan oleh rakyat. Kekuasaan ditunjukkan oleh kesejahteraan rakyat. Kenal dengan kekuasaan untuk rakyat. Jadi kekuasaan rakyat atau teori kedaulatan rakyat ini adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelopor teori kedaulatan rakyat. 1. Jean-Jacques Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan dari kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau dikenal dengan istilah kontrak sosial. 2. Johannes Althusius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. 3. John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui A. Pactum Unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara. B. Pactum Subjectionis, yaitu perjanjian antar individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. 4. Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa
Agar kekuasaan tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi dalam 3 kekuasaan yang terpisah atau separate of power. Pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian 3 kekuasaan tersebut yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dikenal dengan trias politika. A. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. B. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif seiring disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Jadi kalau kekuasaan legislatif itu dipegang oleh DPR, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan jajarannya, kemudian kekuasaan yudikatif dipegang oleh badan kehakiman.